Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurjana dan NPM 18142311023 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya mau membawakan judul mengenai pentingnya sistem informasi manajemen dalam pengorganisasian file berbasis data yang dapat diterapkan dalam perancangan sistem informasi untuk penyimpanan alat spare part elektronik yang berbasis web. Alasan saya memilih judul ini karena SIM ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana SIM ini mengolah data, yang data itu akan memberikan informasi yang penting dan bisa memudahkan pekerjaan manusia. Nah, peranan SIM ini yang salah satunya adalah bisa membantu merancang sistem informasi untuk penyimpanan spare part elektronik yang berbasis web. Perkembangan teknologi semakin kesini semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kemajuan teknologi ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya adalah memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan kemudahan dalam menerima informasi. Nah, sistem informasi ini ada dua, sistem dan informasi. Sistem yang merupakan suatu kumpulan, suatu elemen atau sistem yang saling bersatu, kemudian melakukan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah pengolahan data yang diterima dari sistem yang telah kita sebutkan tadi, kemudian datanya diolah agar data tersebut mudah dipahami dan disampaikan. Jadi sistem informasi ini merupakan suatu elemen yang berbeda, kemudian bersatu untuk melakukan suatu tugas yang bisa mengintegrasikan data, kemudian memproses, menyimpan, dan mendistribusikan atau menyampaikan informasi yang didapat. Penerapan SIM ini kan sangat banyak, sangat luas. Nah, terkait dengan materi, SIM ini bisa memberikan manfaat dalam memberikan informasi mengenai penyimpanan spare part, di mana spare part ini kan merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu perbaikan. Ada ukurannya dari kecil sampai besar. Nah, jadi dibutuhkan suatu sistem informasi penyimpanan yang bisa mempermudahkan nanti pekerja dalam mengetahui jumlahnya, kemudian mengetahui tata letaknya, seperti itu. Jadi SIM ini sangat berguna banget ya. Oke. Mengapa nih saya mau mengambil materi ini sebagai bahan? Nah, pemanfaatan SIM ini bisa memberi permudahan dan menunjang usaha yang kita lakukan. Salah satunya adalah yang berbasis web. Nah, pada perbaikannya yang berhubungan dengan spare part yang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi dari yang kecil sampai yang besar, itu membutuhkan ketelitian, kecermatan dan kehandalan dalam memperbaikinya. Nah, pada jurnal ini, kenapa saya mau mengambilnya sebagai bahan? Karena pada jurnal ini, proses pencatatannya itu masih dilakukan secara manual, masih menggunakan buku. Dari cara kita mengetahui stok barang dan cara kita membuat laporan itu masih menggunakan penulisan di dalam buku. Nah, itu perlu adanya perbaikan dan saya ini ingin mengetahui pemanfaatan SIM dalam merancang sistem informasi dalam penyimpanan spare part elektronik yang berbasis web. Oke. Jadi yang ketiga adalah studi kasus dari materi ini. Nah, tadi kan kita bahas sebelumnya, ternyata pada perusahaan ini sistem pencatatannya masih menggunakan sistem pembukuan. Nah, maka perlunya ada sistem informasi manajemen ini yang dibutuhkan perusahaan. Nah, dengan membuat suatu aplikasi pengolahan data, di mana nanti data ini bisa merangkum persediaan barang, kemudian bisa membuat laporan secara terkomputerisasi, di mana nanti arus masuk dan arus keluar barang itu bisa diketahui secara cepat dan tepat dan akurat. Nah, metode yang digunakan adalah first in first out atau FIFO, di mana first in first out berarti barang yang masuk ke dalam penyimpanan itu akan didahulukan untuk produksinya. Begitu pula yang terakhiran akan diproduksi di akhiran. Jadi first in first out. Nah, dalam perancangan suatu aplikasi pasti dibutuhkannya adalah database. Ya, database adalah suatu data yang memiliki relasi. Nah, relasi ini biasanya ditunjuk sebagai kunci untuk tiap file yang ada. Nah, untuk satu basis data ini biasanya bisa menunjukkan informasi dari satu lingkup
informasi secara keseluruhan. Jadi data apa sih yang diperlukan untuk aplikasi ini ya? Salah satu yaitu ada data barang, kemudian ada data pembelian, kemudian ada rekap data pembelian, kemudian data penjualannya sama rekap data penjualannya. Nah, dengan adanya pembuatan aplikasi ini memberikan banyak manfaat, yaitu sistem bisa memberikan informasi mengenai data pembelian dan penjualan, kemudian juga sistem memfasilitasi manajemen data master seperti data barang, kategorinya, supplier, dan biayanya. Kemudian sistem juga bisa mengetahui biaya penggunaan inventory dan memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Nah, tadi dari materi dan studi kasus yang sudah dijelaskan, ternyata peranan SIM ini sangat penting ya, sangat memberikan dampak positif terhadap kegiatan penyimpanan spare part elektronik, di mana bisa membuat pengorganisasian data ini menjadi terstruktur dan mudah untuk dipahami dan diolah, dan bisa memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dan memberikan informasi yang tepat. Kelebihannya adalah karena SIM ini memberikan bagaimana cara mengolah data yang berbasis web dengan menggunakan aplikasi, di mana nanti data-data penjualan, data-data pembelian itu bisa tersusun secara runut sehingga mencegah terjadinya kesalahan dalam membaca data dan juga mencegah kesalahan dalam memberikan informasi akibat membaca tadi. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya karena ini kan sudah mengenai teknologi, berarti perlu adanya updating nih dari orang-orang yang akan menggunakan, karena kan ini kan berbasis web, jadi perlu adanya teknologi, kemudian perlunya ada informasi mengenai bagaimana cara mengolah dan menggunakan aplikasi ini sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam pemakaiannya. Nah, saran saya untuk materi ini, pembuatan aplikasi berbasis web untuk informasi penyimpanan spare part elektronik ini terus dikembangkan lagi, ditambahkan fitur-fiturnya, kemudian agar juga itu untuk mempermudah prosesnya. Kemudian juga perlu adanya updating dari penggunanya, perlu adanya updating dari pekerja agar nanti informasi yang diterima itu sudah benar dan jelas dan tidak ada kesalahan dalam penyampaian data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan kalian bisa tahu bahwa teknologi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.